Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MD Nugroho. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai akuntansi pertanian dan peraturan yang mendasarinya. Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan pada industri sektor pertanian yang mencakup perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Peraturan yang mendasari akuntansi pertanian yaitu PSAK 69 Agrikultur. PSAK 69 ini terikat dari beberapa PSAK-PSAK yang lainnya, seperti PSAK 16, yaitu aset tetap, ISK 25, hak atas tanah, PSAK 26, biaya pinjaman, PSAK 68, pengukuran nilai wajar, PSAK 48, penurunan nilai aset, PSAK 14, persediaan, PSAK 13, properti investasi, PSAK 19, aset tak berwujud, PSAK 61, akuntansi hibah pemerintah, PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan, PSAK 58, aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Ruang lingkup PSAK 69 yang mencakup aset biologis kecuali tanaman produktif, produk agrikultur pada titik panen dan hibah pemerintah yang tidak diterapkan yaitu tanah terkait dengan aktivitas agrikultur, tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur tetapi tetap berlaku untuk produk dari tanaman produktif, hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif, aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur, persediaan setelah agrikultur dipanen, misal setelah diolah menjadi PSAK 14 yaitu persediaan. Istilah-istilah yang ada di PSAK 69 atau di akuntansi pertanian yaitu produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Panen adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Transformasi biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif dan atau kuantitatif aset biologis. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang dia diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Aktivitas agrikultur. Terdapat karakteristik umum tertentu dalam keanekaragaman ini, yaitu kemampuan untuk berubah, manajemen perubahan, manajemen yang mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan atau setidaknya menstabilkan kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi. Perlu dibebankan aktivitas agrikultur dari aktivitas lain, seperti penangkapan ikan laut dan penebangan hutan bukan merupakan aktivitas agrikultur. Pengukuran perubahan. Perubahan menjadi dua, yaitu kualitas dan kuantitas. Yang kualitas adalah keunggulan genetik, kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, dan kekuatan serat. Sedangkan kuantitas yaitu keturunan, berat, meter kubik, panjang atau diameter serat, dan jumlah tunas yang dihasilkan dari transformasi biologis atau panen diukur dan dipantau sebagai fungsi manajemen yang rutin. Di sini adalah contoh PSAK 69 dari aset biologis dan produk agrikultur. Di sini juga ada tabel yang menyajikan aset biologis, produk agrikultur, dan produk yang merupakan hasil pemroses setelah panen. Beberapa tanaman, sebagai contoh tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet biasanya memenuhi definisi tanaman produktif dan termasuk dalam ruang lingkup amandemen PSAK 16 yaitu aset tetap tentang agrikultur tanaman produktif. Namun, produk yang tumbuh pada tanaman produktif sebagai contoh daun teh, buah anggur, tandan buah segar kelapa sawit, dan getah karet termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69 agrikultur. Pengaturan tanaman produktif. Pohon kelapa sawit termasuk dalam PSAK 16, PSAK 48, PSAK 61, PSAK 68, yang selanjutnya tandan buah segar yaitu termasuk dalam PSAK 69, minyak kelapa sawit termasuk dalam PSAK 14. Pengaturan tanaman produktif yang selanjutnya yaitu pohon jati termasuk dalam PSAK 69, pohon tebangan termasuk dalam PSAK 69, papan kayu termasuk dalam PSAK 14. Pengaturan aset biologis. Sapi termasuk dalam PSAK
69, susu murni, daging potong, anak sapi termasuk dalam PSK 69, olahan susu termasuk dalam PSK 14. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan, entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Pengukuran. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus yang di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSK 14, persediaan atau pernyataan lain yang berlaku. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Kemudian keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi yang biaya untuk menjual menjadi laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Ketidakmampuan mengukur nilai wajar Anda. Yang pertama, terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. Dalam kasus tersebut, aset biologis tersebut diukur pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Ketika nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, entitas mengukur aset biologis tersebut pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Ketika aset biologis tidak lancar memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka diasumsikan bahwa nilai pasar dapat diukur secara andal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.